Puji Tuhan, kembali kita ada dalam kegiatan ibadah online 4 Oktober 2020. Kegiatan online House of Grace Ministry kita akan segera mulaikan. Dan kita akan menyanyikan satu pujian kepada Tuhan, seperti wanita mengurapimu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Kepada kita semua, kita yang ada di ruangan ini, dan kita yang sementara mengikuti kegiatan kami pada pagi hari ini, biarlah kita mau ada dalam kesetiaan kepada Tuhan hari-hari ini. Meskipun mungkin ada banyak masalah yang menerpa, pastikan gerakan kehidupan kita adalah gerakan yang memuliakan Tuhan. Pastikan setiap sikap hati kita adalah sikap hati yang tidak membuat Tuhan bersedih dan menangis. Mungkin banyak orang yang mengecewakan kita, banyak orang yang membuat kita bersedih. Tetapi yang perlu kita ingat, Tuhan tidak pernah membuat kita kecewa. Tuhan selalu hadir dengan sebuah solusi. Tuhan selalu hadir memberikan kemenangan. Tuhan selalu hadir memberikan pertolongan kepada kita. Apapun situasi kita hari-hari ini, tetaplah setia. Tetaplah setia
dan terus setia mencari Tuhan dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lakukan pujian ini dari awal seperti wanita. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Dari awal lagi, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Haleluya. Sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Katakan, ku tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu. Kami akan terus berjuang, kami akan terus setia melayani-Mu Tuhan dan mengiring Engkau. Berkatilah ibadah online House of Grace Ministry pada minggu ini 4 Oktober 2020. Setiap yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, pagi ini, waktu ini, setiap kami tinggal dalam pengurapan Tuhan. Ampunkan kami dengan segala dosa dan pelanggaran kami. Allah yang kudus menguduskan kami. Allah yang suci menyucikan kami. Allah yang maha pengasih mengampuni segala dosa kami dan melayakkan kami. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, kerjakan hari ini adalah sesuatu yang sesuai dan seturut dengan maunya Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai selesainya, Tuhan memberkati ibadah online kami. Terima kasih Tuhan, kami akan lebih dalam lagi di hadirat-Mu. Kami akan mulaikan ibadah ini dan kami akan langsung mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami semua lewat lidah bibir hamba-Mu ini. Setiap kebenaran Allah boleh tersampaikan dengan jelas kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Ampuni sekali lagi, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sudah berdoa, kami mulaikan ibadah ini, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Pada
hari Minggu 4 Oktober 2020. Kita tidak terlalu jauh dengan praise and worship. Kita langsung dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebagaimana yang saya sudah share di status WA, begitupun di Facebook, ya, judul kita atau tema kita pada Minggu 4 Oktober ini adalah tidak berdosa, tanda tanya. Sekali lagi, tema kita adalah tidak berdosa, tanda tanya. Ya. Menjadi ayat pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Yohanes 7 Yohanes 7 ayat 53, dan kita loncat ayat pasal 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes 7 ayat paling terakhir 53, dan kita langsung ke pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia di sana memberikan perikop perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Ayat 53 sekali lagi. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Pasal 8 ayat 1. Tetapi Yesus ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Kita perhatikan baik kalimat ini. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat yang ke-11, jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Puji Tuhan. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau perikop perempuan yang berzina, sedangkan topik atau tema kita pada hari Minggu ini tidak berdosa, ini adalah sebuah kalimat tanya. Tidak berdosa. Kalau kita mengikuti pembacaan firman Tuhan dari pasal 7 ayat 53,
Dan kita mulai di pasal 8 dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, ya. Kita akan menemukan beberapa hal pesan sorga, ya, untuk kita bisa pahami, dan itu boleh menjadi bahagian kehidupan saya dan saudara pada pengiringan hari-hari ini di masa-masa sulit ini. Ya, hari-hari ini manusia menjadi sensitif dengan banyak hal, dengan banyak persoalan. Kita tidak dapat hindari, ya, manusia, kebanyakan orang menjadi sensitif. Sebelum lebih jauh dalam kebenaran firman Tuhan yang di dalam pasal Yohanes 8 ayat 1 sampai yang ke-11, saya coba mengangkat tokoh besar Alkitab. Ya, saya coba mengangkat tokoh-tokoh besar Alkitab yang kita banyak jumpai di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi dari sekian banyak tokoh Alkitab, saya hanya coba mengangkat 5 dari sekian banyak tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab disertai dengan kesalahan atau dikatakan dosa mereka. Ya, ternyata tokoh-tokoh besar Alkitab yang sering dikhotbahkan tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari pelanggaran, tidak luput dari dosa. Maka dari itu mari kita akan lihat sebelum lebih jauh dalam uraian firman Tuhan pada saat ini, kita akan melihat tokoh besar Alkitab, ya, dengan segala keunggulan mereka dan dengan segala kelemahan mereka, ya. Yang pertama, siapa yang tidak kenal dengan tokoh Musa? Musa adalah nabi Tuhan yang dipilih, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan mempercayakan suatu tanggung jawab yang besar kepada Musa. Ya, berarti Musa ini bukan orang sembarangan, dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan. Bahkan setiap gerakan-gerakan pelayanan Musa disertai dengan tanda-tanda heran. Adakah Musa yang saya bilang tokoh besar adalah manusia yang sempurna, pribadi yang tidak bercacat, orang yang tidak memiliki kekurangan? Coba kita lihat dari banyak cerita tentang Musa, kita melihat di dalam Bilangan 20 ayat 8. Mulai dari ayat yang ke-7, Tuhan berkata kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu." Perhatikan kalimat ini. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari batu itu bagi mereka yang memberi minum, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Kalau kita bertolak dari ayatnya yang ke-7 dan ke-8 ini, kalau kita melihat ayat yang ke-13, itulah mata air Meribah. Ya. Di sana ada satu peristiwa, ya, antara bangsa Israel dengan Musa, reaksi Musa dengan Tuhan. Bangsa Israel berkata, "Musa, kenapa engkau membawa kami, ya, ke satu perjalanan yang bukannya melindungi kami, bukannya memberi jaminan kepada kami, tapi kami akan mati dengan kehausan?"
Dan Musa meneruskan ya penyampaian keluhan dari bangsa Israel kepada Tuhan. Tuhan, kenapa demikian? Dan Tuhan berfirman ayat yang ke-7, kumpulkan mereka dan berkatalah kepada katakanlah di mata mereka, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Kalau kita bertolak dari konteks teks ini, berdasarkan dari tulisan ini, instruksi Tuhan hanya berkata. Ya, hanya berkata. Mungkin kalau kita melihat pembacaan yang lain, pukullah batu itu, maka batu itu akan mengeluarkan air. Sebagaimana Musa ya lewat tongkat itu melakukan mujizat-mujizat yang besar. Tuhan bilang ketika Musa memukul batu itu, maka batu itu akan mengeluarkan air. Tetapi di dalam bilangan sini, ya, sekali lagi kita coba terfokus kepada bilangan. Bilangan di sini berdasarkan tulisan ini, berkatalah kepada batu itu. Jadi tindakan Musa hanya berkata kepada batu. Tetapi apa yang Musa lakukan? Dia memukul batu itu bukan satu kali, tetapi 2 kali dia memukul batu itu dan batu itu mengeluarkan air. Ada kekecewaan Tuhan terhadap Musa. Sekali lagi, kalau bertolak dari tulisan di bilangan ini, Tuhan berkata, Tuhan berfirman, berkatalah kepada batu itu, berucaplah. Masakan Tuhan sudah bilang demikian, Musa tidak percaya? Masakan Tuhan yang berfirman langsung, Musa tidak percaya? Dan ketika dia memukul batu itu 2 kali, saya percaya ada sebuah reaksi dalam diri Musa, ya, dipengaruhi dengan sebuah tekanan bangsa yang besar kepadanya. Dia emosi. Bukan sekedar memukul begitu saja 2 kali, tak, bukan. Tetapi dia memukul batu itu disertai dengan sebuah emosi yang begitu hebat. Sehingga coba kita lihat respon dan reaksi Tuhan. Di ayat yang ke-12. Reaksi Tuhan kepada Musa. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ini respon Tuhan. Dari tulisan ini tersirat Tuhan kecewa dengan Musa. Kita nggak usah terlalu lebih jauh, lebih panjang dalam cerita ini. Saya mau berkata kepada kita, tokoh Musa, dari sekian banyak cerita tentang Musa, bertolak dari kitab bilangan ini, kita jumpai, kita menemukan, kita mendapati tokoh besar Alkitab. Musa pun memiliki kekurangan. Dia melakukan kesalahan bukan kepada sesama manusia biasa, tetapi dia melakukan kesalahan kepada Tuhan. Tidak melakukan sebagaimana instruksi Tuhan. Tidak melakukan sebagaimana apa yang diinginkan Tuhan. Bahkan kalau kita baca cerita ini, ada sebuah gerakan di dalam diri Musa, sebuah emosi yang berlebihan. Dia memukul batu itu 2 kali. Hello, kepada kita manusia, bukan sebuah pembelaan diri kalau kita berkata kita masih manusia biasa yang tak luput dari segala kesalahan.
Haleluya. Contoh tokoh Alkitab yang kedua. Abraham. Apakah Abraham ya, bapak orang beriman, bapak orang percaya yang diberikan gelar kepadanya? Dia adalah tokoh yang tidak punya kesalahan? Apakah Abraham tokoh Alkitab yang tidak punya kelemahan? Tidak pernah melakukan pelanggaran? Mari kita lihat firman Tuhan. Kejadian 12. Kita akan melihat Kejadian 12. Ayat 10 sampai 20. Ayat 10, Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Tetapi kita hanya baca sampai ayatnya yang ke 15 saja. Ya. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya. Perhatikan di sini. Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah ini. Inilah sebuah kesalahan Abraham di ayat yang ke-13. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Haleluya. Jelas di sini dikatakan Sarai adalah istri Abraham. Tetapi ketika ada satu peristiwa kelaparan dan mereka harus masuk ke Mesir untuk menghindari sebuah hal-hal yang tidak diinginkan oleh Abraham, langkah antisipasinya dia berkata kepada Sarai, Sarai, engkau memang cantik, ya, cantik, ya. Jadi kalau orang tahu kamu itu istriku, orang akan membunuh aku, dan kamu yang diselamatkan. Solusinya bagaimana? Nah, solusinya katakanlah kepada mereka-mereka yang di Mesir bahwa kamu itu adikku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apakah ini kategorinya bukan sebuah kesalahan? Apakah ini kategori bukan sebuah pelanggaran? Apakah ini dalam hukum pernikahan kudus ini bukan sebuah dosa? Ini dosa, ini pelanggaran, ini kesalahan. Tokoh seperti Abraham, ya, masakan dia harus memungkiri fakta kebenaran Sarai istrinya. Dalam kehidupan rumah tangga, apapun kondisi kita, bagaimanapun rintangan masalah kita,
Kita harus berkata, itu istri saya, ini suami saya. Ada pengakuan. Masa akan disembunyikan? Masa akan harus berdusta? Hello, sekelas Abraham harus berbohong. Ini yang disebut, sebagaimanapun dia disebut tokoh besar Alkitab, dalam hal ini sebagai manusia, Abraham sama seperti kita, manusia. Dia tak dapat menghindar dari segala keterbatasan dan kekurangannya. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, tokoh Alkitab yang namanya juga besar adalah Daud. Siapa yang tidak kenal Daud? Banyak tulisan-tulisan yang kita jumpai di Mazmur. Banyak tulisan-tulisan Daud yang kita jumpai di Mazmur. Kitab Mazmur. Ya. Di kitab Mazmur banyak kita jumpai tulisan-tulisan dari Daud. Dari Daud, dari Daud, dari Daud. Banyak. Tetapi apakah figur Daud, tokoh Alkitab Daud, tidak punya kekurangan, tidak punya kelemahan, tidak punya kesalahan yang besar? Haleluya. Coba kita lihat. Di dalam 2 Samuel 11, dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27. Di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27, di sana menceritakan ya, Daud ketika dia berjalan di bagian atas istananya, dia melihat ada seorang perempuan yang sementara mandi, katakanlah begitu bahasa sederhananya, dan dia pun melirik, bukan sebatas melirik, tetapi dia mengambil perempuan itu, dan dia pun tidur dengan perempuan itu, yang tidak lain perempuan itu adalah istri dari salah satu panglima di dalam kerajaan Daud, istri Uria. Dan ketika berselang beberapa waktu, istri Uria atau perempuan itu berkata, dia hamil, dia mengandung. Daud berencana, bukan sekedar dia bersetubuh, meniduri, berzina dengan istri Uria, tetapi dia pun berencana menghabisi Uria dengan caranya yang licik. Pergi bertempur, taruh dia paling depan, biar dia mati di medan pertempuran. Ada dua kesalahan besar yang kita bisa jumpai pada 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27 tentang figur atau pribadi Daud. Dua kesalahan besar, dua kesalahan fatal. Dia meniduri istri dari Uria, dan dia berencana menghabisi Uria ya, dengan caranya yang manis tapi licik. Ya. Bapak Ibu, menjelaskan kepada kita tokoh-tokoh yang terkadang kita berkata, wow, saya kagum dengan Daud. Dia adalah
eh, tokoh muda Alkitab. Dia yang seolah-olah nggak kepake, tetapi dipilih Tuhan. Dia memimpin bangsa yang besar. Banyak pertempuran dimenangkan oleh Daud, sehingga kerajaannya kokoh dan ditakuti. Tetapi di sisi lain, tokoh besar Daud punya kekurangan, punya pelanggaran, punya kesalahan, punya dosa yang fatal. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tetapi Daud menyesal. Daud menyesal. Bermohon ampun kepada Tuhan. Menyesali setiap perbuatannya. Haleluya. Dan kita lihat tokoh Alkitab berikut, ya. Ada Yunus di sana. Yunus. Ada tokoh Yunus. Ini cerita yang sangat melekat di pikiran kita. Yunus 1 kita lihat. Tidak mengapa kita lihat ayatnya. Yunus, ya. Yunus Tuhan perintahkan kemana, kakak? Lihat papi, kemana? Ke Nineve. Tetapi yang terjadi, dia menghindar dari perintah Tuhan. Dia menghindar dari program Tuhan mengutus dia ke Nineve. Dia lari ke Tarsis, menumpangi satu perahu. Ya, dia menumpangi kapal. Ada sekian banyak orang yang menumpang dalam kapal itu, yang melakukan perjalanan, ya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menegur, Yunus, mau kemana kau? Tuhan bikin satu peristiwa yang besar di laut. Dan dia pun sadar. Buanglah aku ke laut. Dengan begitu gelombang laut ini akan teduh. Dan pelayaran kalian akan aman. Oh, masa begitu? Iya, orang Belanda bilang, buang juga kita ke laut. Lemparkan saja saya ke laut. Ini karena saya ini. Ya kan? Tetapi dia telah melakukan kesalahan. Ini perintah Tuhan. Pergi ke Nineve. Dia lari ke Tarsis. Menumpangi satu kapal. Akhirnya, efeknya orang lain pun ketar-ketir di laut, takut. Oh, ternyata kamu, untunglah digebukin, hanya dilempar ke laut. Dia sadar akan kesalahannya. Dia sadar akan perbuatannya yang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita semua sudah tahu peristiwa ini. Berarti Yunus pun pernah dan melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Puji Tuhan. Berikut kita lihat Petrus, dari salah satu murid Yesus, Petrus. Ketika Yesus mau ditangkap, ya, memulai satu proses untuk melakukan penebusan dosa manusia. Tahap awal proses salib, di mana dia akan ditangkap melalui sebuah tanda ciuman pengkhianatan Yudas. Ya, ada salah satu murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus kala itu, Petrus. Ya. Kita lihat
Petrus melakukan satu kesalahan juga. Padahal Tuhan sudah bilang, kamu jangan bertindak begini, jangan bertindak begitu, jangan bertindak begini, jangan bertindak begitu. Toh, mari kita lihat. Coba Yohanes 18. Yohanes 18 ayatnya yang ke-10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menekankannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus ayat 11 kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Tuhan sudah pesan, jangan bertindak yang berlebihan. Biarkanlah. Biarkanlah. Kata Petrus, kita ini, orang Nabi bilang, dia pengikut. Kita ini yang mendampingi Yesus. Nggak mungkin kita tinggal diam. Tuhan sudah bilang, jangan. Jangan. Tetapi Petrus pun melakukan sebuah kesalahan yang tidak diinginkan Tuhan. Yang tidak disukai Tuhan. Kalau tadi Tuhan berfirman, Tuhan berkata, Tuhan berbicara kepada Musa. Kalau ini, Petrus berbarengan dengan Yesus. Bareng dengan Yesus. Dan Petrus pun ditegur Yesus, sarungkan pedang itu. Petrus boleh dikatakan tokoh Alkitab. Dia ada di Alkitab. Dia sering kita khotbahkan. Tapi Petrus pun punya kelemahan, punya kekurangan, dan pernah melakukan kesalahan. Hal lain yang dilakukan Petrus, katanya dia setia sampai dia harus menghunuskan pedangnya, memutuskan salah satu telinga dari hamba imam besar yang ada saat itu ketika Yesus mau ditangkap. Tetapi ada satu kelanjutan cerita tentang Petrus. Tuhan berkata, engkau akan, sebelum ayam berkokok, kamu telah melakukan kesalahan 3 kali. Mengkhianatiku, memungkiri tentang aku. Kita bisa jumpai dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75. Kita akan melihat kesalahan Petrus di sana. Oh, luar biasa. Jadi dari banyak tokoh Alkitab yang saya angkat 5, ada banyak. Saya angkat 5 saja. Musa, hello. Ternyata dia punya kekurangan dan kelemahan serta kesalahan. Bahkan dosa. Abraham pun demikian. Daud pun begitu, kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Yunus pun demikian. Petrus pun demikian. Segala sesuatu yang bertentangan dengan mau Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, dengan instruksi firman Tuhan adalah dosa. Tetapi mereka pun menyadari setiap kekurangan, kesalahan, dan setiap apa yang mereka lakukan, dan mau berbalik kepada Tuhan, mau bertobat kepada Tuhan. Adakah Tuhan menghindar? Apakah Tuhan mengelak? Apakah Tuhan menolak? Tidak. Tuhan adalah kasih. Tuhan mengampuni. Haleluya. Haleluya. Kita kembali kepada Yohanes. Yohanes 8. Kita kembali kepada Yohanes 8. Kita lihat ayat yang kelima. Yohanes 8 ayat yang kelima.
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ketika Yesus berada di bait Allah, ya. Ketika Yesus berada di bait Allah, datanglah ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dan mereka di ayatnya yang kelima berkata, sekali lagi, mereka berkata, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Jelas kita bisa jumpai tentang apa yang dimaksudkan para ahli Taurat dan orang Farisi. Di dalam Imamat 20 ayat yang ke-10 bisa kita lihat di sana. Memang demikian adanya. Imamat 20 ayat yang ke-10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Jelas firman Tuhan. Haleluya. Tetapi ketika Tuhan hadir ke dunia ini, Dia datang sebagai Allah yang kasih. Dia mau memaafkan, Dia mau mengampuni, Dia mau menyucikan dosa yang bagaikan merah kermisi menjadi putih bagaikan putihnya salju. Kehadiran Tuhan di dunia ini tujuannya itu untuk menguduskan manusia yang berdosa, untuk melepaskan manusia dari segala ikatan dosa. Tetapi para ahli Taurat dan orang Farisi coba membawa aturan Taurat dan disampaikan kepada Yesus. Kita melihat ayat yang ke-7, ini respon Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Ayatnya yang ke-7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Perhatikan kalimat ini. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Perhatikan kalimat ini, baca sekali lagi. Saya baca kembali. Barang siapa, ini perkataan Yesus. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Haleluya. Ini respon Yesus. Respon Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ketika mereka mendesak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bukankah kita semua telah berdosa? Di dalam Roma 5 ayat 19. Karena ketidaktaatan satu orang, Adam yang dimaksudkan di sini, semua orang telah berdosa. Tetapi dengan ketaatan satu orang, dalam hal ini Yesus yang menjadi manusia, maka semua orang menjadi benar. Haleluya. Sesungguhnya kita telah berdosa. Dalam tulisan lain, hilang kemuliaan Allah. Terjadi jarak kita dengan Tuhan Sang Pencipta. Tetapi Allah mengasihi kita. Sebagaimana rusaknya kehidupan kita, Allah mengasihi kita sebagai yang diciptakannya. Sehingga program sorga, datanglah Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Untuk membuat kita tahir dari segala kotoran dosa.
Haleluya. Haleluya. Tetapi banyak kali kita memposisikan diri sebagai orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Ketika kita menjumpai orang yang berbuat salah, ketika kita mendapati orang berbuat pelanggaran, mungkin sesuatu yang mungkin bagi dia ini ukurannya fatal, kita mulai menjadi hakim. Haleluya. Kita mulai mengambil posisi Tuhan, menghakimi orang. Haleluya. Tuhan saja mau mengampuni. Asalkan orang tersebut mau menyadari kesalahannya. Asalkan orang tersebut mau mengakui kesalahannya. Dan mau berbalik. Menjadi manusia yang benar. Menjadi manusia yang betul-betul mau hidup dalam kebenaran. Haleluya. Coba kita melihat ayatnya yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayatnya yang ke-9. Mereka sadar ternyata mereka yang disebut ahli Taurat, mereka yang menyebut diri orang Farisi, ya, bagaimanapun mereka yang berkata tahu kebenaran, orang-orang Taurat itu tahu kebenaran, orang-orang Farisi, ya, tetapi ternyata tak luput dari kesalahan, pelanggaran, dosa. Haleluya. Mereka mulai sadar. Mungkin mereka kala itu lihat kiri kanan. Oh, kita pernah bersalah. Kita pernah bersalah sama kamu. Kamu pernah bersalah sama saya. Kamu pernah berbuat dosa. Waktu itu saya lihat kamu. Kamu juga. Akhirnya mereka mulai sadar. Mereka punya dosa. Mereka punya kesalahan. Mereka punya kekurangan. Mulai satu demi satu mulai minggat mereka. Mulai mundur mereka, mulai pergi mereka, mulai dari yang tertua. Yang tinggal Yesus dan perempuan yang tetap di tempatnya. Haleluya. Ayat yang ke-10 sampai 11 kita lihat firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab Yesus, "Tidak ada." Perhatikan ucapan Tuhan kepada perempuan yang berdosa itu. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang." Kata "aku" di sini menunjukkan pribadi Yesus. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Haleluya. Haleluya. Aku pun tidak akan menghukum engkau. Ini memiliki makna. Saya coba pahami kalimat ini. Saya coba telusuri kalimat ini. Apa yang tersirat dalam kalimat ini? Apa yang termuat, yang terkandung dalam kalimat ini? Saya jumpai ada 3 hal. Aku tidak akan menghukum engkau. Memiliki makna. Yesus itu kasih dan pengasih. Yesus itu kasih dan pengasih. Aku pun tidak akan menghukum engkau.
serusak bagaimanapun itu perempuan, seberat apapun dosanya, Tuhan masih kasih kesempatan karena Dia Allah yang Maha Kasih. Dengan catatan, jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Haleluya. Yang kedua, Tuhan memberi pengampunan. Makna dari aku pun tidak akan menghukum engkau. Makna yang kedua, Tuhan memberi pengampunan. Yang ketiga, Tuhan memberi kesempatan, seperti yang saya sudah singgung tadi. Tuhan memberi kesempatan. Pergi. Jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Haleluya. Oh, luar biasa. Kepada kita semua yang ada di ruangan ini dan yang sementara mengikuti ibadah online kami, House of Grace Ministry, saya mau bertanya kepada kita semua, apakah kita sudah tidak pernah berbuat salah? Apakah kita adalah manusia yang sempurna? Apakah kita sudah tidak pernah menunjukkan kekurangan-kekurangan kita? Apakah kita manusia hebat? Apakah kita manusia yang betul-betul sudah nggak memiliki noda dan cacat? Ini pertanyaan bagi kita yang di ruangan ini. Dan kepada kita semua yang menyaksikan ibadah online kami. Sehingga terkadang kita merasa kita yang sempurna, kita merasa kita yang paling hebat, kita merasa kita yang paling jago, kita merasa kita yang paling lebih dari orang yang lain. Pokoknya kita semuanya kita. Sehingga kita mendapati orang punya kekurangan, kita menjumpai orang punya kesalahan, kita mulai menjadi hakim bagi orang lain. Kita mulai mengata-ngatain orang lain, menunjuk-nunjuk orang lain. Haleluya. Karena kita merasa kita yang hebat, kita yang sempurna, kita nggak berdosa, kita orang suci. Haleluya. Tuhan dahsyat. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan sementara mengingatkan kita semua yang ada di ruangan ini, maupun yang sementara menyaksikan ibadah ini. Hei, kita pun manusia, banyak kekurangan. Siapa di antara kita yang sempurna? Sama seperti Tuhan ketika Dia ada di dunia ini sempurna. Bukankah kita tidak luput dari kekurangan dan kelemahan? Ketika kita merasa, sekali lagi, ketika kita merasa hebat, kita sudah hebat sekarang, kita sudah ada di atas sekarang, kita sementara terbang, kita mulai melihat ke bawah, itu orang ada apa-apa. Ketika kita jumpai dia punya kekurangan, kita mulai menunjuk-nunjuk dia. Itu yang terjadi sekarang ini. Haleluya. Mengata-ngatai orang dengan bahasa-bahasa yang gak sopan, bahasa-bahasa yang gak beretika, terucap, tersebutkan dalam bahasa kita. Haleluya. Yang kedua, kita mulai menuduh yang enggak. Mulai menuduh yang enggak. Mulai menuduh. Inilah manusia akhir zaman. Yang ketiga, saya sudah bilang tadi di awal, menghakimi. Mulai menghakimi, ya. Yang berikutnya, kita mulai menunjukkan reaksi atau sikap yang berlebihan kepada orang lain yang kita jumpai dia punya kekurangan, ya, tanpa memperhatikan sebuah etika, ya, tata krama sosial, ya,
mulai bereaksi berlebihan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi pertanyaan kepada kita semua. Saya dan kepada kita keluarga di rumah ini. Kepada yang menyaksikan ibadah ini. Adakah kita sudah sempurna? Bukankah hari-hari ini kita sementara berlomba, berupaya sekuat tenaga kita, terus melewati proses menjadi manusia yang sempurna. Jangan pakai ukuran kita mengukur orang lain. Kita pun manusia, tak luput dari kekurangan. Haleluya. Pakailah ukuran firman untuk mengukur orang lain. Kalau mau pakai ukuran kita, kita pun masih banyak kekurangan, kesalahan, pelanggaran, dosa di hadapan Tuhan. Maka dari itu, sadarlah. Ketika kita menjumpai orang lain, mendapati mereka ada kekurangan, ada perbuatan mereka yang salah, jangan bereaksi berlebihan. Sebagai warga gereja, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, yang pertama saya mau bilang, lakukanlah dengan cara yang halus, lembut. Dekatin orang tersebut. Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu begini? Janganlah begitu. Bahasa-bahasa yang beretika dan terukur. Sebab menasihati adalah hal yang wajar. Yang kedua, menegur. Menegur adalah hal yang wajar. Dan mari kita coba yang terakhir, ayat yang terakhir. Coba kita lihat Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bukankah ini doa yang diajarkan Yesus? Bukan sekedar kita tahu, bukan sekedar kita banyak kali dengar, tetapi mari kita coba mau memahami bahasa doa ini. Kita meminta kepada Tuhan, ampunilah kami Tuhan, sebab kami juga telah mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. What? Apa? Betul? Kembali ke tadi, kalau kita masih menghakimi orang, tidak sinkron dengan bahasa doa ini. Kita meminta ampun, sedangkan kita masih menghakimi orang lain. Kita masih menuduh-nuduh orang lain. Kita masih mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Kita masih memposisikan diri orang-orang yang hebat, orang-orang yang sempurna, melebihi yang lain. Bukankah kita diajar sebagai makhluk sosial saling melengkapi? Tetapi akhir zaman, manusia cenderung mengkedepankan egonya. Karena ada status yang membedakan kita. Status sosial. Dan lebih condong kepada status ekonomi. Haleluya. Sekali lagi. Kalau kita berkata, Tuhan ampuni kami, sebagaimana kami telah melakukan. Kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mudah-mudahan ini hal pun kita sudah lakukan. Sudah mengampuni dan kita memohon ampun kepada Tuhan. Maka berkat Allah menjadi bahagian kita semua. Sekali lagi, sebab hanya Yesus yang sempurna, tidak berdosa, tidak bercacat, karena Dia adalah Allah. Sekali lagi, hanya Yesus yang sempurna, tidak berdosa, tidak bercacat, karena Dia adalah Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Saya mau berkata kepada kita semua, jangan hanya satu kesalahan melupakan 1000 kebaikan. Saya memberikan solusi kepada kita semua. Mari saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Kita mau lakukan pujian, mengampuni lebih sungguh. Haleluya, haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Oh, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mari nyanyi bersama-sama. Mengampuni lebih sungguh. Oh, haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Oh, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mengasihi. Oh Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Mengasihi lebih sungguh. Glory, haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Memaafkan lebih sungguh. Haleluya. Memaafkan lebih sungguh. Tuhan lebih dulu memaafkan kepadaku, memaafkan lebih sungguh. Mengampuni, sekali lagi, mengampuni lebih sungguh. Mampukan kami mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Jemaat Tuhan, House of Grace Ministry, dan kepada kita semua yang mengikuti ibadah online ini, firman Tuhan telah tersampaikan kepada kita. Mari responlah dengan benar, responlah dengan baik setiap informasi surga yang telah tersampaikan kepada kita. Tuhan berkata kepada perempuan yang berzina itu, yang berdosa itu, yang melakukan kesalahan yang fatal itu, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Allah itu kasih. Sekiranya kita menjumpai orang dengan segala kekurangan,
dengan segala keterbatasan melakukan hal-hal yang di pandangan kita itu kurang berkenan. Kuasai diri, jangan berespon yang berlebihan. Nasihatilah dengan penuh kelembutan. Nasihatilah dengan penuh kasih sayang. Tegurlah sebagai sesama anak Tuhan. Tegur dengan cinta. Tegur dengan kasih sayang. Bukan tegur dengan sebuah emosi dan sikap yang berlebihan. Hanya Tuhanlah yang sempurna. Lewat pujian ini berkata, mengasihi lebih sungguh, sebab Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Mengampuni lebih dulu, lebih sungguh, sebab Tuhan lebih dulu sudah mengampuni kita. Memaafkan lebih sungguh, karena Tuhan lebih dulu memaafkan segala dosa pelanggaran kita. Bapa di sorga, hamba-Mu bersyukur oleh kekuatan Roh Kudus memampukan hamba-Mu menyuarakan setiap kebenaran firman-Mu di hari Minggu ini, 4 Oktober 2020. Setiap kami yang sudah mendengar, baik yang di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah ini, diberkati oleh Tuhan. Ada mungkin masalah-masalah keluarga, masalah-masalah sosial, pertemanan, dan ada masalah-masalah yang lain. Engkau hadir Tuhan. Hadirlah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Engkau hadir memberikan kami kemenangan. Engkau hadir memberikan kami pertolongan. Engkau hadir memberikan kami solusi, sehingga keharmonisan dalam keluarga, keharmonisan dalam pertemanan itu tetap terjaga. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau bersyafaat Tuhan. Berkatilah kami yang ada di ruangan ini. Kami keluarga hamba Tuhan, suami istri anak-anak kami yang ada di hadirat-Mu Tuhan. Mungkin dengan segala keterbatasan kami, tetapi kami mau beri yang maksimal, yang terbaik untuk Tuhan lewat kegiatan ibadah online ini. Engkau hadir memberkati kami. Roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, segala sakit, segala virus, segala bakteri, segala kelemahan tubuh, Tuhan jauhkan dari keluarga kami. Dalam nama Yesus. Karena ada perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah keluarga kami di mana saja berada, secara khusus mereka yang mendukung kegiatan House of Grace Ministry. Berkati Mama Yulin di mana berada. Berkati Marcel. Berkati masa depan Marcel. Berkati kekuatan kesehatannya. Berkati Raffles. Kami serahkan kehidupan Raffles ke dalam tangan Tuhan. Berkati dia. Sehat-sehatkan dia. Masa depannya diberkati Tuhan. Keluarga besar kami di Jabodetabek diberkati. Keluarga kami yang di Sulawesi Utara di Yolapi, Tuhan memberkati akan seluruh umat-umat Tuhan di mana saja berada. Terlebih mereka yang mengikuti ibadah online ini. Setiap mereka yang mengikuti, yang menyaksikan ibadah ini, tiap-tiap mereka diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa, berkatilah pemerintah dan bangsa kami. Beri mereka kemampuan hari-hari ini menghadapi masalah COVID-19 ini. Kami berkata, Tuhan, hanya Engkau yang sanggup membawa kami terbebas, terlepas dari keadaan sekarang ini. Maka dari itu, kami memohon kepadamu, berkatilah pemerintah kami.
TNI Polri diberkati Tuhan, tenaga medis diberkati Tuhan. Berkatilah seluruh hamba-hamba Tuhan di mana saja berada. Maksimalkan seluruh kelengkapan senjata Allah, melengkapi dalam setiap tugas-tugas pelayanan. Berkatilah seluruh umat-umat Tuhan, gerejamu di mana saja berada. Kami pun mau berdoa, kehidupan pelayanan GPDI Anugerah yang kami gumuli, biarlah ke depan terbukakan jalan semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Kemudian kegiatan online House of Grace Ministry di tempat ini, kami berdoa boleh menjadi berkat untuk rumah ini, untuk kami semua yang ada di tempat ini, yang mendengarkan kegiatan kami, bahkan setiap yang mengikuti kegiatan House of Grace diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pemelihara hidup kami keluarga hamba-Mu. Biar nyata jaminan Allah, pemeliharaan Allah bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Kami akan selesaikan ibadah Minggu 4 Oktober 2020. Kami percaya berkat Tuhan sudah menjadi bahagian kami. Akhirnya, mari kita semua berdiri. Angkatlah tangan dan terimalah berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memberkati kita, melindungi kita, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita yang adalah saleh-salehnya. Mengucap syukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari kami, House of Grace Ministry Immanuel. Haleluya.